kita masuk ke session 6, Dangerous Good Packaging Specification and Packing Instruction, ya. Jadi spesifikasi dari kemasan dangerous good, kemudian juga ada di situ packing instruction. Tetapi kita tidak membahas secara detail packing instruction. Kita akan lebih masuk ke spesifikasi daripada kemasan ini, ya. Kita akan membahas 6 pokok bahasan, yaitu cara pengemasan barang berbahaya, sistem tangki, jenis kemasan barang berbahaya, standar tes barang berbahaya, ketentuan umum kemasan, dan struktur tipe pengepakan atau pengemasan. Baik, yang pertama adalah sebelum masuk kita ke materi, kita mau menyampaikan bahwa ADR ini, peraturan transportasi dangerous good di darat ini, menentukan cara yang benar untuk mengemas barang-barang berbahaya, baik itu dalam kotak atau box, drum, kontainer atau wadah, ketika dibawa di tanker jalan, maksudnya tangki di jalan raya ataupun di sistem pengemasan lainnya. Ya, ini Anda bisa lihat di sini gambarnya, di kemasan seperti apa, di balok seperti apa, di tank seperti apa, tangkinya itu seperti apa, ya. Ya, balok itu maksudnya curah, ya. Barang berbahaya curah itu bagaimana dimasukkan. Nah, pengemasan ini tentunya bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan selama dimuatnya barang berbahaya tersebut, dan pada saat transportasi serta pembongkaran barang berbahaya. Oleh karenanya harus sesuai pengemasannya itu terhadap barang berbahaya, barang yang diangkut, barang berbahaya yang berkaitan. Cara pengepakannya atau tangki-tangkinya, modelnya bisa kita lihat di sini, bahwa package dari suatu sistem pengepakan, baik itu dalam box atau kotak atau drum, biasanya hanya dibatasi 400 kg atau 400 liter. Single packaging, dia merupakan cara pengemasan tanpa bungkus tambahan. Contohnya steel drum baja, seperti di sebelah kanan ini Anda lihat, single packaging nih, seperti ini. Nah, jadi dia langsung diisi oleh cairan barang berbahaya tersebut masuk ke dalam kemasan ini. Makanya disebut sebagai single, karena dia cuma satu doang, tunggal gitu, ya. Sedangkan combination packaging, dia memiliki dua cara pengemasan. Satu ada di bagian dalam, disebut sebagai inner, dan satu sebagai bungkus disebut sebagai outer packaging. Contohnya adalah di sini ada botol plastik di dalam kotak fiber atau dalam kotak karton. Ya, ini disebut kombinasi karena ada inner dan outer. Ya, kombinasi antara inner dan outer disebut sebagai combination packaging itu. Ya. Kemudian intermediate bulk container. Nah, ini dia. IBC. Pengemasan ini tidak besar, tidak boleh lebih dari 3.000 meter kubik. 3.000 meter kubik atau 3.000 liter, dan diangkut memakai alat mekanik seperti forklift karena berat, ya. IBC ini agak berat, jadi naikinnya kalau diangkat sama orang, otomatis orangnya nggak kuat, bisa turun berok, ya, pakai forklift. Kemudian tank atau tangki, ya, yang kita kenal tangki atau portable tank atau road tank vehicle, kapasitasnya bisa lebih dari 450 liter, ya, dan dilengkapi peralatan pelayanan seperti selang, kran, dan lain-lain. Dan syaratnya tidak boleh bocor, ya. Kalau bocor ya keluar airnya, ya. Kemudian yang mempengaruhinya, karena bocor ini bisa terjadi karena adanya vibration, getaran kapal selama pelayaran atau selama dia diangkat pakai mobil, bisa juga terjadi getaran, ya. Kalau tidak dipak dengan baik, getaran itu bisa mengakibatkan bocor. Apalagi isinya barang berbahaya, bahaya itu. Kemudian adanya perubahan suhu, humidity, kelembaban, dan tekanan. Sebuah kontainer ini
Contohnya di bulan Januari Rotterdam ini dikirim ke Australia akan mengalami perubahan cuaca yang cukup besar. Pemuaian tersebut bisa menyebabkan kebocoran, kelembaban udara menimbulkan karat, ya, dan kelembaban juga bisa menimbulkan karat pada drum itu, ya. Compatibility itu kesesuaian. Beberapa bahan kimia dapat mempengaruhi bahan lainnya. Kalau dia tidak tidak kompatibel, ya, sehingga perlu diketahui bahan kimia mana yang akan mengganggu pengemasan barang tersebut, ya. Jadi adanya dua bahan kimia yang bisa saling mempengaruhi ini bisa berbahaya kalau dia didekatkan. Nah, itu compatibility, dia ini harus dijaga selama dimasukkan ke dalam tangki ini. Jangan sampai ada dua barang berbahaya yang sebetulnya dia nggak cocok dimasukin sama-sama, dia bereaksi satu sama lain. Nah, ini bahaya. Kemudian sistem tangki. Anda lihat gambar sistem tangki ini, yang lebih besar tentunya daripada portable tank tadi. Ada tangki tipe 1, 2, dan 4. Berisikan daripada cairan barang berbahaya. Kemudian berisikan juga non-refrigerated liquefied gas, gas cair. Itu biasanya tangki tipe 5 dan 6. Yang non-refrigerated, yang tidak gas yang bukan cair, ya, yang tidak membekukan. Tapi kalau refrigerated liquid gas, yang gas yang membekukan ini atau mendinginkan ini, dia menggunakan tangki tipe 7 dan 8, ya. Nah, ada tipe-tipenya, ya. Kemudian tipe 1 ini memiliki tekanan di atas 1,75 bar, ya. Kekuatannya 1,75 bar. Tipe 2 1 sampai 1,75, ya. Tipe 4 pada chassis 4 ISO ini dia memiliki ISO twist lock berkapasitas lebih dari 450 liter. Digunakan untuk short international voyage, perjalanan pendek, ya, internasional. Tipe 5 ini non-refrigerated liquid gas, tipe 6 tangki mobil untuk non-refrigerated liquid gas, mobil, ya, yang udah tipe 6 untuk tangki mobil. Nah, tipe 7 tangki portable yang dilapisi bahan tahan panas untuk refrigerated liquefied gases. Tipe 8 tangki mobil untuk refrigerated liquid gases, short international voyage untuk short international voyage, ini juga untuk perjalanan pendek, ya. Nah, ini salah spelling di sini, ya. Tidak lebih dari 200 mil dari tempat atau pelabuhan yang aman. Dan jarak pelayaran pulang pergi ini tidak lebih dari 600 mil. Itu yang dimaksud sebagai short international voyage, ya. Jenis kemasan barang berbahaya yang ketiga. Adapun tipe atau jenis sebagaimana dimaksud tadi udah disebutkan, ada materialnya dari drum, baja, ada dari aluminium, ada dari kayu, kotak kayu, kemudian ada dari fiberboard itu karton, ada dari tekstil atau kain, kemudian ada dari plastik film. Ini adalah material dan bentuk-bentuknya. Ya, bentuknya ada seperti tas, ada box, ada jerrycan, ada drum, ya. Nah, kemudian standar tes untuk digi packaging ini ada paling tidak 4 cara. Pertama, dijatuhkan, di drop dari ketinggian 1,2 meter untuk semua jenis pengemasan. Nih contohnya di atas nih, di drop, dilepas, penyok nggak dia? Kalau penyok, kalau cuma luarnya yang penyok nggak apa-apa, ini di dalamnya ada. Ini katakanlah combination packaging, dia tes, pengaruhnya kalau cuma luar nggak apa-apa, tapi kalau mempengaruhi sampai ke dalam berbahaya. Harus dicari lagi yang lebih kuat, baik itu innernya atau outernya. Kemudian di stack itu ditumpuk-tumpuk, dikasih beban di atasnya, dikasih pembeban. Kemudian dilihat penyet nggak dia, mudah kempes nggak dia, maksudnya mudah turun nggak. Nah, kalau ini kan berarti dia nggak kuat, ya, harus kuat juga, ya. Nah, ini sebetulnya hanya untuk drum dikasih tekanan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini juga sebetulnya tes tekanan hidrolik nih, lain lagi nih. Yang Anda lihat yang drum ini tekanan hidrolik.
tekanan ini di stack, ada juga tekanan hidrolik itu dikasih udara di dalamnya, ya. Kemudian di kit sini tes kebocoran seperti ini, yang gambar ada dimasukin ke dalam apa ini tabung di sini ya. Nah, ini tes kebocoran ya. Itu adalah standar tes. Jadi ada drop test, stack test, stacking test, leakage test, hydraulic pressure test. Kemudian ketentuan umum pengemasan, kemasan yang harus digunakan dalam kondisi dan kualitas itu harus baik, kondisinya harus baik, tidak rusak, tidak bocor dan lain-lain. Mampu menahan goncangan, shock resistant, shock proof, ya, punya shock resistant. Kalau Anda itu shock breaker, ya. Kalau motor ya, mobil juga. Bagian dalam kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang tidak bereaksi bila kontak dengan barang berbahaya yang diangkutnya. Jadi tetap harus ada intermediate material seperti absorben material supaya dia nggak langsung mengena barangnya dan juga kalau bocor tidak langsung keluar. Dan bagian luar kemasan bebas dari residu atau sisa-sisa barang berbahaya ataupun kontaminasi. Harus bebas dari kontaminasi. Dan kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya ini harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ADR ini. Itu ketentuan umumnya ada 5. Nah, sekarang struktur tipe pengepakan atau kemasan. Dibagi 2, portable dan curah atau bulk. Ya, Anda lihat tadi curah itu maksudnya barangnya biasa bubuk, bisa cair ya. Langsung dimasukkan. Kalau portable nih barangnya ini kecil, ya, kemasannya kecil. Kalau curah biasanya agak gede. Nah, curah itu sifatnya bisa padat, bisa cair, bisa gas, ya. Itu aja. Ya, benda padat bisa benda cair, benda gas, ya. Nah, kalau portable macam-macamnya, ada yang packaging, tadi yang kemasan yang kecil-kecil, ya, dari box, dari drum, ya, dari kayu itu packaging. Tadi terbagi lagi, ada yang single, ada yang combination kan, tadi udah jelaskan ya. Nah, kalau IBC itu pasti single di sini. Ya, IBC pasti single karena udah gede, ngapain dikemas lagi di luarnya. Kalau kemasan yang gede, ini bisa jadi ada combination juga. Kalau kemasan besar ini, di dalamnya pasti ada combination juga. Kalau tank, ini biasanya single. Kalau tanki ini selalu single, selalu isinya langsung cairan ya. Nah, kemasan portable adalah kemasan tidak terpasang secara permanen. Jadi kalau portable itu bisa dinaik turunin seperti drum, jirigen, isotank dan lain-lain bisa diturun naikkan. Sedangkan kalau kemasan curah itu wadahnya atau kontainernya terpasang permanen. Ya. Udah di las di situ, udah paten di situ. Ya, seperti mobil tangki, tongkang, dump truck itu udah nyatu. Apa dia punya wadah. Sedangkan definisi packaging, IBC large packaging, tank single combination dapat dilihat pada subbab 1.3 nanti ya. Oke, itu terkait F. Nah, berdasarkan pengujiannya, tadi kan udah dites ya dengan stack dan drop, liquid, segala macam. Nah, sementara setelah dilakukan pengujian itu, maka hasilnya yang sangat berkualitas adalah 1, UN Specification Packaging. Kemasan ini sudah memenuhi spesifikasi dan diuji sesuai dengan ketentuan UN atau United Nation atau PBB. Ya, ini mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Ada sertifikatnya kalau yang ini, ya. Dan ada markanya, ada markingnya seperti ini. Ada UN simbol 1A1 seperti ini, 4G, Y. Jadi, nah disinilah letak Anda harus bisa membaca daripada marking UN Specification Packaging. Nah, kuncinya di sini. Misalnya ini. UN simbol. Ini ada simbol UN nih, ya, UN Packaging Symbol. Ini artinya UN Packaging Symbol, udah disertifikasi atau udah disetujui sama UN. Kemudian ada angka. Kalau 3 apa? Oh, 3 ini menunjukkan dia punya tipe kemasannya, bentuknya apa. Ya, kalau H ini adalah materialnya, ya. Misalnya kalau tadinya ini 4, katakanlah combination itu 4, angkanya di depan 4. Kalau ini kan 1, ada juga 4. Kalau 4 itu berarti dia bentuknya box. Kalau G itu fiber box, materialnya dari karton.
ya. Nah, kalau H ini dari apa ya? Nanti kita lihat juga ya. Kemudian H1, H2 itu dia jadi satu. Kalau 1A1 ya pakai A1, dia itu dari drum, steel drum. Satunya itu bentuknya drum, A1 dia dari steel, dari metal ya, dari baja. Kemudian berlanjut ke karakter yang selanjutnya X. Nah, ini tadi disebutkan kalau H ini dia adalah composite. Ya, composite steel. Jadi materialnya campuran antara plastik composite steel ya. Composite steel with plastic inner receptacle. Jadi ini combinationnya di sini ya. Jadi dalamnya ada plastik inner receptacle-nya. Kemudian Y atau X di sini adalah packing group-nya. Kalau X ini menunjukkan dia packing group 1 dan dia bisa mengcover 2 dan 3, dia cocok juga 1, 2 dan 3 pun dia bisa cover. Terutamanya 1 karena dia untuk high danger. Kalau Y untuk medium danger bisa mengcover otomatis packing group 2 dan 3. Kalau Z hanya packing group 3, dia hanya mengcover packing group 3 untuk low danger. Ya. Jadi kalau ketemu abjad di sini XYZ itu adalah packing groupnya. Sebetulnya nggak boleh ada slash nih, langsung nyambung angka. Kalau dia combination ada angka di sini 250, Anda lihat di sini Y 250 itu adalah maksimum gross weight yang dia bisa tampung. Jadi maksimum kapasitasnya untuk kemasan combination ini dia hanya bisa sanggup 250 kilo. Lebih dari 250 kilo jebol. Kalau ada lanjutannya huruf S Y250 S ini solid dia isinya atau solid karena ada inner packaging yang memediasi. Jadi kalau cairan dimasukkan ke dalam kemasan dia menjadi solid. Yang bikin solid kemasannya ya. Kemudian 14 ini tahun dimana itu di fabrikasi atau dibuat materi kemasannya. 14 berarti 2014. USA dibuat atau di approve oleh USA 56 ini kode daripada perusahaannya, pabriknya. Nah, kalau bicara tentang packaging untuk liquid atau single di atas ini ya. Ini single nih yang 3H1 X1.2. Ini single kalau yang ini. Ciri-cirinya setelah packing group dia ada density-nya seperti ini 1,2. 1,2 ini adalah density. Density itu berat jenis daripada cair, massa jenis daripada cair. Kalau air itu beratnya 1, kalau 1,2 ini lebih berat dari air. Ada nggak cairan yang lebih berat dari air? Ada, kayak madu, kayak oli itu kalau dimasukkan ke dalam air dia tenggelam. Ada nggak yang lebih ringan dari air? Ada, minyak tanah. Nah, minyak tanah itu 0, tapi kalau tadi madu, oli itu 1, karena dia lebih berat dari air. Air itu 1, dia punya massa jenis atau relatif density-nya. Kemudian di sini ada 250, ada angka lagi, udah nggak pakai S, karena ini kan liquid. Angka 250 ini adalah hydraulic test pressure. Angkanya nih bukan maksimum gross weight, tapi 250 di sini menunjukkan hydraulic test pressure. Dia diberi tekanan sebesar 250 kilopascal, dia sanggup menahan. Kalau dia lebih dari 250 pecah, rusak. Nah, ini sanggupnya cuma 250, maksimum test pressure dia dalam kilopascal. Anda pernah pompa ban di pom bensin, kan satuannya bar atau PSI. Nah, kalau Anda melebihi dari bar atau PSI yang Anda telah tentukan, itu bannya bisa meletus ya. Nah, yang ini 14 sama tahunnya, 2014 USA negara yang meng-approve ya. Lalu nomor seri atau kode manufacturernya. Selain daripada UN specification packaging tadi, ada limited quantity yang terbatas. Ini yang sebetulnya kemasannya udah menggunakan tes juga, tetapi dia lebih ringan kadarnya ini, maksudnya
dia nggak usah pakai simbol UN segala macam, marking nggak perlu, karena dia kualitasnya lebih rendah dibandingkan yang UN tadi ya. Ini nggak perlu pakai sertifikat kalau yang ini ya. Tapi di sini ada ujian juga sih sebetulnya mendapatkan pengesahan, tapi tidak ada sertifikatnya juga, nggak begitu seperti UN tadi. Kalau itu ada sertifikat UN-nya, kalau ini sertifikat pemerintah aja mungkin ya, SNI, tapi tidak mendapatkan sertifikasi UN ya. Ini barang yang kecil-kecil aja, yang lebih ringan. Kemudian yang terakhir, kemasan lain seperti gas, menggunakan kemasan ini ada gas tabung yang besar seperti ini, panjang, ada yang pendek, gas LPG ya. Nah, bagaimanapun kemasan-kemasan ini harus memenuhi ketentuan umum daripada EDR tadi ya. Nah, itu tadi terkait jenis-jenis kemasan yang Anda harus ketahui. Demikianlah untuk sesi ke berapa ini? 6 ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sambil